Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Jana Allah, bertemu lagi dengan saya Mulyadi bin Sukarsa dalam channel Jalan Allah. Sobat Jalan Allah, sebetulnya kalau kita pergi ke masjid ya, itu sebetulnya adalah penyembahan. Kita pergi ke masjid untuk menyembah Allah ya. Dan pergi ke masjid kita berdoa itu penyeruan, menyeru kepada Allah. Itu adalah perbuatan yang wajib, perbuatan yang bagus ya. Namun walaupun di dalam masjid kita dilarang menyeru selain Allah, umpamanya menyeru Nabi Muhammad, dilarang. Karena itu Nabi kita diseru, tidak dilarang ya. Maka di dalam surat Al-Jin ayat 18 ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahad. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah. Maka janganlah kamu menyeru apapun di dalamnya selain Allah ya. Jelas ya. Maka kita dilarang menyeru selain Allah. Jadi khusus untuk di masjid itu hanya menyeru Allah. Istilah menyeru di dalam agama adalah meminta pertolongan atau berdoa ya, memohon kepada yang tidak kelihatan sama kita. Itu istilah di dalam agama, menyeru ya. Menyeru kepada yang tidak kelihatan hanya diperbolehkan kepada Allah saja. Kepada selain itu tidak diperbolehkan. Lain halnya kalau kita menyeru sesama manusia yang masih hidup lewat HP umpamanya, tidak kelihatan tapi lewat handphone, itu suatu kewajaran karena hubungan sesama hidup. Tetapi apabila sudah meninggal, walaupun mereka itu orang tua kita, lalu kita menyeru, maka itu tidak boleh dan masuk ranah kemusyrikan ya. Di antara manusia ada yang berbuat bodoh ya, menyeru selain Allah dan menganggap itu suatu keuntungan, padahal itu adalah perbuatan yang sangat berbahaya ya, perbuatan yang sangat berbahaya bagi dirinya ya. Maka di surat Al-Hajj ayat 11 ya sampai 13 Allah berfirman, nah, langsung saja, dan di antara manusia ada yang menyembah Allah hanya di tepi. Maka jika dia memperoleh kebaikan, dia merasa puas. Dan jika ditimpa sesuatu cobaan, dia berbalik ke belakang. Dia rugi di dunia dan di akhirat, itulah kerugian yang nyata. Dia menyeru kepada selain Allah, sesuatu yang tidak dapat mendatangkan bencana dan tidak memberi manfaat kepadanya. Itulah kesesatan yang jauh. Dia menyeru kepada sesuatu yang sebenarnya bencananya lebih dekat daripada manfaatnya. Sungguh itu seburuk-buruknya penolong dan sejahat-jahatnya kawan. Jadi kalau kita menyeru kepada selain Allah, bukannya untung, malah akan sebagai seburuk-buruknya penolong dan sejahat-jahatnya kawan ya. Maka orang-orang yang berangkat ke kuburan terus menyeru, mereka itu bukan beruntung, melainkan akan mendapat sesuatu yang sangat berbahaya ya. Nanti di akhirat nanti akan diketemukan ya. Di surat Fatir ayat 13 sampai 22 ya, kalau kita pelajari ya, orang yang mati itu dengan yang hidup itu tidak mungkin akan bersambung, akan bercampur seperti gula dengan susu gitu, atau kopi dengan susu. Maka kalau ada orang yang tetap ya menyeru, memohon bantuannya, nah nanti di akhirat itu akan dipertemukan. Apalagi memohon jodoh, memohon harta, wah itu kayak kepada Tuhan saja, maka itu sudah dianggap mentuhankan. Maka nanti di akhirat akan dipertemukan, dan ternyata orang yang diseru itu ya, istilahnya itu tidak terima ya, bahkan mengatakan kamu tidak menyembah kami. Kita lihat di surat Yunus ayat 28. Dan ingatlah pada hari ketika itu kami mengumpulkan mereka semua. Dan ingatlah pada hari ketika kami mengumpulkan mereka semuanya.
Kemudian kami berkata kepada orang yang mempersekutukan, tetaplah di tempatmu, kamu dan para sekutumu. Ya. Lalu kami pisahkan mereka, dan berkatalah sekutu-sekutu mereka, kamu sekali-kali tidak pernah menyembah kami. Nah, jadi sekutu-sekutu mereka yang sekutukan dengan Allah itu berkata demikian. Dan sekutu-sekutu ini memang tadinya ada, pernah diciptakan. Jadi bukan bohongan. Sekutu-sekutu ini pernah hidup. Dan sekutu-sekutu ini, ya, yang sekutukan dengan Allah itu kebanyakan dari manusia-manusia yang pernah hidup. Ya, seperti orang-orang soleh itu, ya. Anggapan manusia, mereka itu tidak menyembah, ya. Tapi anggapan mereka itu ingin didekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, ya. Jadi menurut pandangan mereka itu tidak menyembah. Sedangkan dari Al-Quran, ya, pandangan mereka itu salah. Justru mereka itu menyembah, ya. Sebagai contoh saja, kita ada wali di Jawa Barat. Saya tidak akan sebutkan daerahnya, ya, atau nama wali tersebut. Wali tersebut konon mempunyai karomah bisa membuat sawah di atas awan, ya, sehingga tidak sedikit orang yang berziarah ke sana untuk meminta kekayaan. Ini sudah jelas mentuhankan wali tersebut, ya. Jadi menyekutukan Allah. Jadi mereka itu yang datang ke sana itu meminta kekayaan. Di dalam surat Al-Furqan ayat 3, ya. Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain Dia, maksudnya selain Allah. Padahal mereka tidak menciptakan apapun. Bahkan mereka sendiri diciptakan dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat manfaat serta tidak kuasa mematikan, menghidupkan, dan tidak pula membangkitkan, ya. Jadi manusia itu banyak yang mengambil perlindungan kepada selain Allah, ya, menyekutukan Allah, padahal mereka itu makhluk-makhluk yang diciptakan Allah. Imbas dari orang-orang yang menyekutukan Allah dengan orang-orang soleh tadi, maka akan dikumpulkan, ya, orang-orang tersebut dengan orang yang menyeru. Dan orang yang disembah atau biasa diseru, ya, mereka itu akan ditanyai, ya, ditanyai Allah. Tapi letaknya begini, ya, di surat Al-Furqan ayat 17. Dan ingatlah pada hari ketika Allah mengumpulkan mereka bersama. Apa yang mereka sembah selain Allah, ya, dikumpulkan yang disembah selain Allah dengan orang-orang yang menyekutukan. Lalu dia berfirman kepada yang disembah itu, apakah kamu yang menyesatkan hamba-hambaku? Atau mereka sendiri yang sesat dari jalan, maksudnya dari jalan Allah, gitu, ya. Mereka yang disembah itu menjawab, Maha suci Engkau, tidak pantas bagi kami mengambil pelindung selain Engkau. Tetapi Engkau telah memberi mereka dan nenek moyang mereka kenikmatan hidup, sehingga mereka melupakan peringatan, dan mereka kaum yang binasa. Tuh. Jadi perkataan orang-orang soleh itu begitu. Tidak akan memberi bantuan, justru menjatuhkan di depan Allah, ya. Dan karena mereka itu mengingkari atau melupakan peringatan Allah. Kan Allah sudah memperingatkan bahwa orang yang di dalam kubur tidak mendengar, orang yang mati itu tidak mendengar. Tetapi mereka tidak mengindahkan. Akibatnya mereka akan dijatuhkan oleh orang-orang soleh atau orang-orang yang disebutkan dengan Allah itu. Akibat percaya kepada orang yang mati bisa mendengar dan orang yang di dalam kubur bisa mendengar, mereka manusia itu, ya, akan menyeru, nah, dan menyekutukan Allah dengan orang-orang yang mati itu. Nah, akhirnya timbul perpecahan dengan orang yang tidak setuju, tidak sepaham. Nah, inilah sumber perpecahan agama, ya. Akhirnya berfirqah seperti yang disebutkan di surat Ar-Rum ayat 31 dan 32. Orang yang mengikuti ayat Al-Quran, ya, mereka itu tidak percaya kepada orang yang sudah mati itu bisa mendengar, orang di dalam kubur mendengar, sedangkan mereka percaya. Dan orang-orang yang percaya ini terjerumus kepada apa istilah itu, penyeruan, pemohonan, sehingga Islam terpecah belah, ya. Dan di surat Ar-Rum ayat 31 dan 32, Allah memberitahukan
bahwa sesungguhnya orang-orang musyrikin itulah yang memecah belah agama. Ya, saya baca suratnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya. Munibina ilaihi wattaquhu wa aqimus sholata wa la takunu minal musyrikina minal ladina fariqu dinahum wa kanu syi'an kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya, dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah sholat. Nah, ini baru ya. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yang agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Ya, setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Ya, itu. Jadi jelas bahwa orang yang musyrik itu memecah belah agama. Ya, ini suratnya di surat Ar-Rum ayat 31 dan 32 disatukan. Ya, dan ini pun sesuai dengan hadis Nabi bahwa umat itu 73 golongan. Ya, maka di dalam hadis Nabi ya, Rasulullah bersabda, sungguh Bani Israel telah terpecah di atas 72 milah. Umatku akan terpecah di atas 73 milah. Ya, ini terpecahnya umat kita 73 milah karena mereka menyekutukan Allah. Yang sebelumnya telah Allah jelaskan di surat Ar-Rum 31-32 bahwa biang kerok pecah belahnya agama adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Ya, maka kita kembali lagi kepada hadis, sungguh Bani Israel telah terpecah di atas 72 milah, umatku akan terpecah di atas 73 milah, semua di neraka kecuali 1 milah. Mereka bertanya, ya, mereka berkata, siapa ya Rasulullah? Beliau bersabda, apa yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Maka di hadis yang lain, Abu Dawud meriwayatkan dari kitab sunannya, ya, itu hadis dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Umatku akan mengalami apa yang dialami oleh Bani Israel, seperti sejajarnya sandal dengan pasangannya, hingga apabila ada di antara mereka itu yang menyetubuhi ibunya secara terang-terangan, niscaya di antara umatku akan ada yang berbuat demikian. Dan sungguh Bani Israel sudah berpecah belah menjadi 72 golongan, sedangkan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya di neraka kecuali 1 golongan. Para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, yaitu mereka yang berada di ajaranku dan para sahabatku. Maka finalnya ya, finalnya umat Islam ini terpecah belah ya. Dan terpecah belah ini penyebabnya adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, yang Allah telah sebutkan di surat Ar-Rum ayat 31-32, yaitu ini 31-32 disambungkan ya. Janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Jadi kita ini cuma punya kebanggaan terhadap golongan, tak punya kebenaran. Ya, ini Allah yang menyatakan, bukan saya. Jadi kita ini dipecah belah karena orang-orang yang mengambil kemusyrikan, orang-orang yang menyekutukan Allah, sehingga hadis Nabi nyambung 73 golongan ya. Maka selanjutnya juga Allah menjelaskan di surat Al-Mu'minun ayat 52 ya sampai 60-an. Ini lebih pinah lagi ya. Maka saya bacakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna hadihi ummatukum ummatan wahidan wa anna rabbukum fattaqun. Dan sungguh inilah agama kamu ya, maksudnya agama kita, agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Nah, kemudian fattaqatta'u amruhum bainahum zubura kullu hizbin bima ladaihim farihun
Kemudian mereka terpecah belah dalam urusannya menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah, kita ini cuma punya kebanggaan kepada golongan, belum tentu kebenaran. Maka di ayat selanjutnya, ayat 54, padarhum fi gomrotihim hatta hin. Maka biarkan mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Nah, golongan ini ternyata sesat. Jadi kita ini cuma punya kebanggaan terhadap golongan, punya guru, punya ulama. Ternyata kita ini cuma punya kebanggaan terhadap golongan, ya. Maka selanjutnya, ayat sabuna annama numiduhum bihi min malin wa banin. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu? Nusari'u lahum fil khairat bal la yash'urun. Kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Jadi Allah memberikan rezeki, memberikan harta, anak-anak mereka itu disangkanya, wah ini barokah dari Allah. Padahal tidak. Allah menyegerakan, ya, padahal tidak. Nah, ini ada Allah memberikan petunjuknya kepada yang benar. Allah memberikan petunjuk kepada benar. Jadi orang-orang yang bergolongan-golongan itu cuma punya kebanggaan kepada golongannya, tidak punya kebenaran. Justru kata Allah berkata bahwa pada humpi gomlatim hattahin, biarkan mereka dalam kesesatan sampai waktu yang ditentukan. Maka di dalam selanjutnya, innalladzina hum min khasyati rabbihim muspikun. Sungguh orang-orang yang karena takut ajab Tuhannya mereka sangat berhati-hati. Nah, ini. Jadi orang Islam yang selamat itu orang yang sangat takut ajab Allah dan mereka berhati-hati. Kemudian walladzina hum bi ayati rabbihim yu'minun, dan mereka yang beriman dengan ayat-ayat Tuhannya. Ya seperti tadi. Begitu Allah mengatakan bahwa orang mati di dalam kubur tidak mendengar, mereka mengikutinya. Orang yang di dalam kubur itu tidak bisa mendengar, mereka mengikuti. Ya. Kemudian walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun, dan mereka tidak mempersekutukan Tuhannya. Nah, ini orang-orang ini tidak mau mempersekutukan Tuhannya. Kemudian walladzina yu'tuna ma atau wa qulubihim wajilatun annahum ila rabbihim rajiun, dan mereka yang memberikan apa yang mereka berikan dengan hati penuh rasa bahwa sesungguhnya mereka akan kembali kepada Tuhannya. Ulaika yusari'una fil khairat, ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun. Mereka itu bersegera dalam kebaikan-kebaikan dan mereka itulah orang-orang yang lebih dahulu memperolehnya. Jadi jelas ya bahwa selain orang-orang yang berhati-hati takut ajab Allah, juga orang-orang yang mengimani ayat-ayat Allah, orang yang tidak mempersekutukan Allah, ya, orang-orang yang mensedekahkan dengan rasa takut, itu adalah dalam kesesatan. Ya, sesuai dengan ayat Allah tadi, pada humpi gomlatihim hattahin, biarkan mereka dalam kesesatan yang nyata. Sesuai juga dengan hadis Nabi, umatku 73 golongan, 72 golongan masuk neraka, 1:72, ya. Demikian dari saya, mungkin nanti akan berlanjut dengan episode yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.